Madang, kembali lagi bersama saya lagi di Madang Podcast. Kali ini dengan keberanian yang lebih ke nekat sih ya. Saya menodong narasumber kita hari ini untuk hadir di Madang Podcast. Langsung saja Bapak Rahmat Ramadan. Selamat datang Pak di Madang Podcast. Bapak juga menyisihkan waktunya ya Pak. Ini Bapak ini sibuk banget. Saya harus bertarung dengan sekolah-sekolah. Saya harus bertarung dengan kegiatan dinas lainnya. Aduh, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Kemarin sempat sakit juga ya Pak? Biasa. Tapi sekarang udah sehat ya Pak ya. Ini karena kebanyakan ini ya Pak, kebanyakan bekerja nih kayaknya. Atau kebanyakan saya todong supaya ke Madang Podcast nih. Dua-duanya kayaknya. Tapi aman ya Pak. Aman. Sehat aman. sekarang ya Pak. Lancar pekerjaan. Alhamdulillah. Aman, oke. Ngomong-ngomong nih, Bapak kan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, apa sih peran utamanya Pak? Soalnya yang kita tahu kan sekretaris itu di perusahaan-perusahaan swasta itu kan ya administrasi untuk atasannya. Sedangkan kita itu sekretaris punya jabatan sendiri. Bahkan wakil gubernur, Bapak Gubernur punya sekretaris daerah. Ya. Nah itu apa sih peran utamanya Pak? Apa yang membedakan juga? Ya. Sebenarnya kalau di pemerintahan pejabat tertinggi adalah sekretaris daerah. Itu untuk tingkat provinsi, sekretaris daerah provinsi, kabupaten kota, sekretaris daerah kota. Di dinas pun ada sekretaris. Nah, sekretaris itu sebenarnya membantu pimpinan dan mengakomodir di bawah. Secara ininya administrasi, salah satunya administrasi, mengatur kepegawaian dan sebagainya. Terus ya urusan rumah tangga lah pada intinya. Rumah tangga kantor atau satuan kerja. Satuan kerja ya betul. Pak. Nah Pak, di antara kegiatan Bapak yang paling saya highlight itu adalah kunjungan ke sekolah. Kayaknya Bapak ini senang banget kunjungan ke sekolah. Ini antara mengawasi siswa dan guru-guru atau apa ini Pak kunjungan ke sekolah ini tujuan utamanya nih? Ya sebetulnya saya ke sekolah-sekolah itu adalah pada saat saya kunjungan ke suatu daerah, ke Kutai Barat, Kutai Timur, ke Bontang dan sebagainya, ke Berau, maka saya sempatkan berkunjung ke sekolah-sekolah. Apa yang saya dapat di sana? Guru-guru tidak mengajar. Maksudnya gimana nih Pak? Nah, ada guru yang tidak mengajar misalnya. Tapi harus berserta alasan dong kenapa dia tidak mengajar. Apakah gurunya sakit ataukah gurunya memang tugas luar dan sebagainya. Nah, itulah yang kita beri masukan kepada sekolah. Ya, saya harapkan bahwa pada saat jam kosong itu jangan diberi tugas lah. Kalau bisa memang ada guru, guru pengganti atau di switch lah mata pelajarannya. Itu kan lebih baik daripada memberikan tugas. Biar bervariasi ya Pak ya. Betul. Nanti kan bisa di pelajarannya di jam pelajarannya diganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak aset-aset daerah. Jadi memang saya itu dalam rangka juga mengecek aset-aset kita di sana. Statusnya apa? Terutama tanah. Status tanah ini apakah punya Pemprov, apakah punya kota, kabupaten kota, atau punya orang lain? Pribadi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu yang perlu kita menyelesaikan bertahap. Jadi memang ya lumayan lah ada peningkatan. Tapi kan saya mau tidak mau waktu itu membuat kebijakan bahwa lahan yang masih bermasalah itu kalau bisa tidak ada kegiatan fisik di lapangan. Karena takutnya begitu kita sudah bangun nanti ada yang klaim tiba-tiba. Nah, itu kalau sudah ada yang klaim ya sudah kita kalah dong. Apa kalau mereka tidak boleh ada aktivitas tidak ada kemunduran? Kalau aktivitas boleh tetap. Maksudnya ada infrastruktur yang harus dibangun. Infrastruktur harus dibangun ya Pak. Kita harus jelas dulu batasan lahannya yang mana. Kalau sudah P3D aman lah. Kalau sudah memang statusnya aman kita bisa masuk ke sana. Tuh. Terus apa lagi? Aset-aset yang seperti meja belajar, lemari dan sebagainya itu sudah rusak sebetulnya. Ada yang sudah rusak, ada yang tidak dipakai. Itu di mana Pak kira-kira yang paling banyak kerusakan? Sekolah.
di sekolahnya. Sekolahnya maksudnya di daerah mana? Ada beberapa sekolah yang memang banyak sekali aset-aset yang memang sudah rusak atau memang sudah zaman dulu yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu kita hapuskan, harus dihapuskan. Diganti yang baru ya Pak ya? Kita tidak akan bisa mengganti kalau itu belum dihapuskan. Karena tercatat di aset itu, contoh misalnya televisi. Televisi itu di sekolah mencatat asetnya adalah 20. Rusak 5, dia mau ganti yang 5 itu. Selama 5 itu tidak dihapuskan, maka itu tidak bisa, diganti. Ya. Kecuali itu dihapuskan dulu. Terus ada telepon, printer yang zaman bahula. Iya, itulah yang sudah jadi cagar budaya mungkin. Cagar budaya, benar, dimuseumkan aja Pak. Dimuseumkan sebenarnya. mungkin. Itu mahal sekali kalau dijual kan. Tapi karena sudah tidak dipakai, tapi karena masih tercatat dalam aset, belum dihapuskan. Iya, itu paling tidak dihapuskan dan memang tidak terpakai. Iya sih Pak. Sayang sekali kan kalau tidak terpakai, ya lebih baik dihapuskan, kita bisa menggantikan yang lain. Dengan yang lain. Tapi kan sudah telepon, sudah mungkin tidak zamannya lagi. Tidak zamannya lagi, lebih ke WhatsApp sih ya Pak sebenarnya. Lebih ke HP atau sebagainya. Yang paling sering saya datangin adalah memang saya kunjungan ke siswa-siswa. Siswa itu ternyata bukan tidak semua, tapi hampir tidak bisa menghitung hitungan dasar. Nah, SMA tuh Pak? SMA. Maksudnya kelas 1, gimana kelas tuh, 2, Pak? kelas 3. Contoh, saya tes ya. Waduh. 8 kali 8 bisa nggak? 8 kali 8 76. Salah. Berapa tuh Pak? Jadi saya ngajarinya adalah hitungan perkalian pakai jari saja. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ya. bukannya itu harusnya Bentar dulu. Iya. 8 kali 8. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Yang berdiri ini kita jumlahkan. Yang tertutup kita kalikan. Berarti 6, 4. 64. Bisa? Bisa. Kita tes ya. 7 kali 8. Berapa? 7 kali 8. 7 kali 8 seperti itu kan Bapak. 7 6 7 8. 7. Yang berdiri dijumlahkan. Yang tertutup dikalikan. Berarti 3 kali 6 5. 56. Ya, nah gitu. Sesimpel itu. Tapi bukannya itu harusnya SD atau Betul. SMP? Tapi ternyata setelah saya tanya-tanya, ternyata SD juga mungkin, mohon maaf nih guru SD, kesel juga si anak-anak tidak bisa menghitung. Udah biar aja lah SMP aja ngurus. SMP kesel juga nih, muridnya nggak bisa menghitung juga. Udahlah SMA aja. Dilewatkan gitu aja ya Pak ya? Ada beberapa sekolah yang saya secara tidak sengaja berbincang seperti itu. SMA kan tanggung jawabnya SMP. Betul. SMP tanggung jawabnya SD. Betul. Mungkin seperti itu. Tapi dilewatkan gitu saja ya. Enggak juga sih. Makanya enggak juga dilewatkan. Tapi enggak semuanya tidak ya semua, Pak. tapi ada beberapa. Betul. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya ajarin sedikit hitungan dasar. Bapak sampai sebegitu detailnya ya Pak ya? Ya nggak ngajarin yang saya bisa. Itu aja yang saya bisa. Jadi itu yang bisa saya ajarkan. Ada lagi contoh misalnya 25 kuadrat. Jangan tanya saya Pak, tanya kameramen dulu Pak. Banyak sekali anak-anak salah menuliskan 25 kuadrat. Mereka tidak bisa menghitung 25 kuadrat itu bagaimana. Menghitungnya atau menulis dan menghitung. Akhirnya ada yang akar. Akar. Paling sering akar sih. Padahal salah. Kalau 25 kuadrat itu adalah 25 pangkat 2. Iya. Itu. Berapa jumlahnya hasilnya? Gak bisa juga menghitung. Atau menghitung cara panjang. Cara panjang yang 25 kali 25, terus 5 kali 5, 5 tahan 2, ini 10, ini. Oke, itu betul sih. Namun saya ajarin cara 5 detik. Oke. Ya, jadi 25 kali 25. 5 yang ujungnya 5 kali 5, 25. Kita taruh 25. Angka 2 di atas kita tambahkan 1 menjadi 3. 3 kali 2, 6. Maka 25 kuadrat sama dengan 625. 3 detik. Betul. Jadi Bapak ini gak sekedar kunjungan monitoring ya, iya, mengajar juga mengajar sedikit. Tapi Pak ngomong-ngomong kalau soal siswa nih, kalau dia tidak bisa menghitung. Kita kan yang lagi booming beritanya adalah dari sekolah lain yang
ketahuan merokok. Oke. Nah, sebenarnya kalau logikanya kan tidak boleh merokok ya Pak. Betul. Tapi kan jadinya yang salah adalah gurunya karena kekerasan yang kita tahu. Nah, jika terjadi, ya semoga tidak ya terjadi di Kalimantan Timur ini, gitu loh. Bapak sebagai pemimpin, apa sih yang akan Bapak perbuat? Apakah tetap menyalahkan gurunya bermain kasar? Kan nggak boleh, harusnya diomongkan baik-baik. Cuman kan kalau kata netizen maha benar, katanya loh tapi kan zaman dulu aja aku dipakein penggaris lah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan apa-apa lapor. Nah, gimana Pak kalau terjadi? Soalnya kan itu berefek adalah mereka di blacklist dari beberapa perusahaan karena sekolah ini demi membantu temannya yang ketahuan merokok, mogok satu sekolah dan di blacklist. Kan itu masa depan ya Pak. Seperti apa gagasan gubernur kita generasi emas. Nggak bisa emas lagi dong, perak nanti jadinya. Atau perunggu ya. Nah, malah lebih turun lagi. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau status memang anak-anak merokok, jangankan sekolah ya, beberapa kantor sudah melarang merokok. Ada larangan merokok di kawasan perkantoran, itu sudah jelas. Atau nanti diberikan tempat-tempat tertentu misalnya. Nah, di dalam lingkungan sekolah memang tidak boleh merokok. Bahkan bukan siswanya saja, gurunya pun juga. Gurunya pun juga memang. Itu yang mungkin ditekankan oleh guru-guru kepada siswa-siswanya untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tuh. Nah, bagaimana kalau dengan kekerasan guru kepada siswanya? Ya memang secara berbeda zaman. Saya dulu juga korban lempar penghapus, betul. Salah satunya korban. Dengan korban seperti itu saya duduk di sini dong. Betul. Mungkin kalau tidak korban seperti itu saya tidak duduk di sini mungkin. Itu. Memang zaman sudah berubah, tapi perlu memang disikapi bahwa ada hal-hal yang memang perlu dibijaki dengan kata-kata. Ya, dengan kepada siswanya, kalau memang berikan surat saja kalau mau seperti itu. Mungkin surat peringatan kepada orang tuanya, karena pada saat perjanjian mungkin bahwa apabila memang tidak bisa kita kembalikan kepada orang tuanya. Orang tua juga harus melihat bahwa begitu masuk ke sekolah maka ini menjadi tanggung jawabnya guru. Tanggung jawab guru. Kalau begitu keluar maka itu menjadi tanggung jawabnya orang tua. Pembulian. Nah, ya itu juga. Pembulian itu bukan hanya antar sesama siswa. Bahkan ada juga murid ke gurunya atau gurunya ke muridnya. Itu yang terjadi juga. Beberapa kasus yang seperti itu. Jadi cukup yang saya temui cukup beragam memang. Nah, dengan pembulian itu ya sebenarnya yang dikasih yang dikasih pengertian dan sebagainya bukan hanya muridnya saja, orang tuanya pun juga harus ya Pak. Iya, orang tua dan gurunya juga. Dan gurunya juga biar satu paham biar ya Pak ya. Biar satu paham. Karena memang kalau siswa mungkin pembulian biasanya mungkin dari rumah kayaknya. Bisa saja efek dari rumah yang mungkin ada kekerasan mungkin di rumahnya. Betul. Atau bagaimana, itulah yang terjadi sehingga dia melampiaskan kepada teman-temannya yang memang mungkin dianggap lemah. Padahal belum tentu si temannya itu lemah sebenarnya. Ya, dia banyak mungkin menyembunyikan sesuatu, mungkin dia jago karate atau apa, tapi karena jangan ditahan-tahannya. Membuli, ingat itu ya. Betul. Karena banyak kasus seperti itu. Dia mungkin menahan, tapi begitu selesai habis. Pulang sekolah lewat mana? Gitu maksudnya. Itu sudah. Tapi ya sebaiknya tidak dilakukan adik-adik semua, karena namanya pembulian akan efeknya panjang, benar. Panjang banget efeknya itu. Benar banget. Nah, saya jadi teringat kata-kata di siaran radio kita nih Pak. Katanya kan jangan menjadi penyebab orang sakit hati yang berdoa sambil menangis karena doa ibumu belum tentu bisa menyelamatkanmu.
Karena kita melihat ke depan nih ya Betul. Pak ya. Kita nggak tahu, siapa tahu yang dibully ini ternyata orang yang sukses, bahkan lebih sukses daripada pembuli. Kita nggak tahu. Iya betul itu. Malah siapa tahu dibalas. Banyak kasus. Iya kan? Banyak kasus seperti itu memang, orang-orang yang menjadi korban seperti itu ya bisa saja dia lebih Lebih baik lagi lah, lebih baik. bagus daripada si pembuli itu. Iya. Iya. Contoh ya memang kebanyakan pada saat kuliah orang-orang dengan prestasi yang biasa-biasa aja malah naik daripada orang-orang yang nilainya tinggi IPK-nya dari iya, awal hingga akhir. iya. Karena memang ada pelajaran-pelajaran yang tidak disampaikan di kampus, tapi pelajaran mungkin tentang kehidupan dan sebagainya, koneksi juga seperti itu. Berarti pendidikan karakter itu penting dong. Penting Pak, ya? banget pendidikan karakter. Apalagi zaman sekarang pendidikan karakter sangat penting sekali. Kalau dulu kita apa ya, PMP atau apa ya dulu. Kalau zaman saya itu kayaknya nggak ada kayak Kayaknya PMP, saya juga belum Pendidikan ada. Moral Pancasila. Berubah menjadi PPKN. PPKN, iya PPKN mungkin dulu ya. PPKN. Nah, nggak tahu sekarang apa namanya ini, saya nggak hafal juga nih. Iya, Ada itu IPAS, ya, Pak. ada banyak sekali digabungkan dan pelajaran anak SD tuh ngeri-ngeri sekali. Saya Iya. lihat anak saya juga, aduh ini pelajarannya kayaknya pelajaran SMA nih. Waduh. Emang zaman tuh selalu berkembang ya Betul, Pak ya. betul. Nggak bisa ini terus. Nah Pak, kita melihat juga sempat ada gratis pol. Ya, oke. Gratis pol kita menyumbangkan seragam gratis. Ya. Nah, progresnya tuh sudah sampai mana Pak? Apakah sudah semua sudah dapat Oke. atau masih ini baru mau menyalurkan nih? Oke. Untuk progres sekarang ini sudah ada rekanan, karena memang untuk progres ini kan kita keluarnya itu saya lupa itu ke Juni Juli kalau nggak salah. Karena ini kan ada namanya pergeseran anggaran kan. Jadi dia bukan dari awal tahun. Ya mohon maaf aja mungkin di tahun ini. Tapi insya Allah tahun ini tetap akan terlaksana. Progresnya sekarang sudah ada rekanannya yang siap untuk bidang SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta termasuk MA. Iya. Kalau SLB itu jenjang dari SD, SMP, SMA. Karena SLB itu kewenangan kita, Betul. provinsi. Kita akan menyalurkan kurang lebih 64.000. Wow. 64.000. Itu Samarinda saja kah atau sudah satu kaltim? Satu kaltim, SMA, negeri, swasta, MA. Swasta juga ya, Swasta Pak? juga. Swasta juga. Oke. Tentu swasta yang terdaftar ya, Yang maksudnya terdaftar di Dinas Pendidikan Iya, ya. yang ada datanya. Kalau memang dia tiba-tiba baru nongol dan apa ya, kita mungkin, mungkin ngantri kali ya Pak ya. Tapi insya Allah di tahun depan ya mungkin kalau kita sudah terdaftar atau ada sekolah baru ya mungkin di tahun depan itu bisa. Dan insya Allah tahun depan mungkin sudah mulai lancar lah. Mungkin di awal tahun sudah berprogres. Jadi pada saat anak-anak baru masuk itu sudah dapat. Sudah memakai seragam baru. Insya Allah. Nah, kita selalu ngomongin pendidikan. Oke. Padahal kita adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Mungkin kita boleh ya Pak ngomongin sedikit masalah kebudayaan. Saya ingat Bapak pernah ngomong di rapat koordinasi teknis kebudayaan di tahun 2025 ini yang baru-baru saja. Bapak mengatakan bahwa Disdikbud Kaltim berkomitmen penuh dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nah, kalau slogannya Tekom kan, mana buktinya? Apa aja nih yang sudah bentuknya, upaya nyatanya apa aja nih? Ya. Mungkin pertama-tama perlindungan dulu deh Pak. Iya, di kita itu ada cagar budaya. Iya. Ada bidang kebudayaan. Nah, kebudayaan itu lebih kepada perlindungan, pemanfaatan, penetapan cagar budaya, benda dan non benda. Iya. Yang terakhir adalah masjid di Tenggarong itu yang Hasanuddin atau apa yang di belakang yang kayu itu, dekat Kedaton. Iya. Nah itu baru tuh, baru kemarin penetapannya di tingkat pusat jadi kewenangan di kita. Selama ini kan kewenangan daerah dan sebagainya. Nah di situ kita bisa masuk. Terus pasir itu sudah kita kawasannya sudah
Museum Pasir itu kawasannya sudah kita tata, kemudian ada perbaikan-perbaikan di dalam museumnya. Nah, cuma kalau sudah penetapan museum itu sudah ditetapkan, maka bendanya itu harus betul-betul berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan yang di Samarinda seberang. Itu wajib ke situ karena memang dia catnya pun khusus. Oh, nggak bisa sembarang Nggak ya Pak bisa. ya? Kalau catnya seri A dicarilah seri A itu. Atau paling tidak persamaan, tapi tetap harus ada izin mereka. Tapi kalau di luar itu kita bisa menata seluruh kawasan yang ada. Oh, kawasan. Nah, tapi iya. kalau bangunannya kita nggak bisa masuk. Ada juga beberapa yang di Kutai Barat dan sebagainya itu juga sudah ada penetapannya dari Cagar Budaya Pusat ya, itu sudah ada masuk ke kita. Tari-tarian juga ada, kita tetap berkaitan dengan komunitas dan sebagainya di Taman Budaya. Terakhir itu ada Kudungga. Festival Kudungga. Festival betul. tari yang diikuti oleh beberapa kabupaten kota dan kita harap kedepannya hampir semua kabupaten kota ikut semua di situ. Ikut semua. Untuk meramaikan suasananya. Ada tuh Pak, kebetulan sedikit informasi, saya juga menodong Bapak di situ ya, untuk ke podcast Madang agar soalnya kalau nggak ditodong nih kapan lagi Bapak waktunya ke Madang podcast. Ya. Nah, berarti sebegitu pentingnya sebuah kebudayaan itu ya Pak. Betul. Sebagai identitas juga, karena setiap daerah punya kebudayaannya masing-masing. Betul, setiap daerah punya kebudayaan masing-masing. Yang satu lagi adalah bahasa. Iya betul Bahasa Pak. kita, mulok kita itu ada bahasa Dayak, Pasir, Berau dan Kutai. Ini yang perlu memang diajarkan kepada anak-anak kita, bahasa ibu lah, bahasa ibu. Iya, jangan sampai memang tergerus dengan tetap bahasa kita adalah bahasa Indonesia, tapi ada bahasa daerah yang harus kita lestarikan. Apalagi udah masuk nih bahasa-bahasa dari luar, dari Korea atau apa. Tetap wajib ya kita, kalau memang kita bisa menguasai itu akan lebih baik juga bahasa asing, tapi paling tidak bahasa ibu itu tetap harus ada. Tapi Pak, gimana kalau menyikapi siswa-siswi yang suka bilang kayaknya kurang deh, kurang gaul kalau katanya mereka kan kayak ya mending speak English atau enggak Korea kalau sekarang. Gimana Bapak menyikapi itu? Coba lihat itu Malaysia. Malaysia itu sekarang agak iri dengan bahasa Indonesia. Kenapa tuh, Pak? Kita dari berapa ratus bahasa kita ada satu bahasa Indonesia. Mereka komplain bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kita bilang tidak, bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Salah satu bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa daerah dan bahasa asing yang dijadikan menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Dan kita akhirnya menjadi bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi di PBB. Nah, banyak beberapa yang kemarin sampaikan kalau kalau bule-bule itu kalau ngomong bahasa Malaysia itu agak kayak dilecehkan. Iya. Kenapa gitu Pak? Ya kayak lucu aja gitu kan. Nah, kita juga sebenarnya pleset gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita kan senang sekali tuh. Ada bule yang bahasa Indonesia senang banget kita ajarin dan sebagainya. Mereka senang sekali. Dan kalau kita ke Malaysia itu ada 3 bahasa kayaknya di situ. Iya, ada bahasa Melayu, Inggris, Tamil, Cina. Cina ada bahasanya sendiri juga. Dan mereka tidak bisa bahasa Melayu. Kita mau orang apapun bisa bahasa Indonesia. Betul. Meskipun agak logat-logatnya terbawa. Betul. Iya kan. Tapi Pak, kalau untuk pembinaan nih, pembinaan kebudayaan. Betul. Apa saja bukti nyatanya selain bidang kebudayaan memberikan pelatihan bagi seniman-seniman atau memberikan ruang, apa lagi bukti nyatanya? Sebenarnya kalau kebudayaan itu lebih kepada penetapan dan kepada pelestarian. Nah, penetapan itulah yang kita kejar. Ya, penetapan yang kita kejar ada beberapa ada yang non benda, saya lupa itu sudah. Ada non benda. Silakan. Nah, kalau ngomongin seperti itu,
banyak ya Pak kayak bukti-bukti nyata bahwa sejarah dan kebudayaan itu penting. Ya. Ya kan Pak? Karena kalau orang kan sekarang udah ngomong IT, teknologi, sains, pokoknya yang very very smart gitu ya kan Pak. Tapi jarang ada, Kebudayaan. tapi jarang untuk kebudayaan sendiri ataupun yang ada beberapa teman saya juga ada, cuman sedikit yang menyukai sejarah. Nah, emang seberapa penting sih Pak sebenarnya kebudayaan dan sejarah itu sendiri? Penting sekali. Jadi berkaitan dengan zaman sekarang yang ada IT dan sebagainya, kita masuk ke situ. Jadi kita tidak akan ketinggalan zaman. Bagaimana bisa bersama-sama kebudayaan itu dengan zaman sekarang yang serba IT gitu bisa sejalan. Betul. Kita mulai masuk kesenian, pencatatan sejarah itu di dalam masalah di web dan sebagainya, di IG dan sebagainya, kita menjelaskan semua itu. Kita kemarin ke Taman Mini juga, ya kita membawa tari-tarian anak-anak. Kebetulan kemarin itu yang kita bawa anak SLB manggung Anak SLB. Iya, anak SLB. Terus kita bawa juga kerajinan SMK. Ya, produk-produk SMK yang kita bawa ke sana dan alhamdulillah ya lumayan laku lah di sana produk-produknya dan tidak sia-sia berarti tidak ya, sia-sia. Pak? Lumayanlah kembali modal. Aduh, benar itu sih yang paling penting ya kan. Nah, saya juga ada melihat sesuatu di Januari nih Pak 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi menerima aduan, permohonan, permintaan, aspirasi, kritik, saran dan pertanyaan melalui Instagram atau akun sosial media lainnya. Tapi mereka mengadakannya di Span Lapor. Dengan tagline jangan mengadu di sosial media ya. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Iya, Span Lapor ini kan produk dari Kementerian Pan-RB ya kalau nggak salah ya, dari pusat. Tujuannya bagus, supaya untuk menyamakan dan bisa mempercepat jawaban pertanyaan-pertanyaan netizen itu. Ya. Kalau di media sosial kan mungkin akan ada blunder-blunder. Betul. Kita menjelaskan satu-satu cukup capek juga nih. Dan pertanyaan selalu berulang itu saja. Betul. Nanti di bawah lagi belum ngebaca semua diulang lagi. Ya apa ini ya kan? Padahal jawabannya tetap sama. Intinya tetap sama. Sama itu. Jadi Span Lapor cukup bagus sekali sehingga ada pertanyaan-pertanyaan itu langsung masuk ke kita bahas dengan batasan waktu mungkin tidak 2 kali 24 jam mungkin kita maksimalkan untuk menjawab dan kita disertakan bukti-bukti. Ya kan? Harus ada buktinya ya Pak. Misalnya berkaitan dengan beasiswa, Pak kami ini sudah seperti ini, tapi kau tidak bisa. Yang penting ada namanya ya. Betul. Ya kalau ada namanya kami akan bisa menjelaskan. Oh ternyata si mahasiswa ini rekeningnya bermasalah. Bukan bermasalah, tidak pernah dibuka-buka sehingga tertutup oleh bank sendiri. Yang 3 bulan itu ya Pak. Kalau tidak terpakai akan langsung tertutup. Mungkin 3, nggak tahu mungkin 1 bulan ya sekarang ya. 1 bulan sekarang. Iya. Oke. Kalau nggak dicek-cek lah sekarang. Iya. Padahal uang sudah masuk semua ya Pak. Uang sudah ada. Itu jangankan uang yang banyak ya. Saldonya 50.000 saja atau 100.000 dia tidak membuka ya biar atau saldonya sudah ada pun 2 juta dia tidak pernah 1 bulan tidak ada cek saldo transaksi lah. atau Cek saldo kegiatan saja otomatis ditutup dulu sama bank sementara sampai nanti bisa dibuka oleh bank. Diaktifkan kembali oleh nasabah. Banyak kasus-kasus seperti itu yang permasalahan contohnya yang beasiswa BKT itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi pertanyaan itu banyak ya seputar masalah dinas pendidikan, masalah guru dan sebagainya. Ya kita akan coba menjawab seperti itu disertai bukti-bukti apakah kita sudah melaksanakan. Betul. Misalnya ada pertanyaan, Pak ini ada surat nih yang belum dibalas, kita cek, oh ternyata sudah dibalas. Sudah dibalas dan ternyata yang melapor itu adalah orang lain. Bukan si bagian yang memang ada kontak personnya, mungkin anggotanya atau apa. Ya mungkin juga anggotanya nggak diajak rapat. Betul. Nggak diajak pertemuan. Mungkin juga terlewatkan anggotanya, lupa men-share. Oh ternyata juga kayaknya sudah dibalas di saya deh Pak. Aduh maaf Pak, saya lupa. Nah ini kita melampirkan itu bahwa ini undangan ini sudah dilaksanakan, ada foto-fotonya, kita laksanakan, ada pertemuannya dan sebagainya. Betul. Nah berarti apakah ini
transparansinya ada Pak? Atau hanya kayak yang tahu-tahu aja? Oh enggak, dengan span lapor kan semua terbuka. Semua terbuka. Semua terbuka bisa melihat kan. Berarti Jadi ada riwayat pertanyaan dan iya jawaban. betul. Nanti kita rekap, kita laporkan juga kan hasilnya pertanyaan ini, jawabannya ini seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya span lapor ini kita juga agak cukup rapi ya. Efeknya ada, kita cukup rapi menyimpan bukti-buktinya. Jadi siapa tahu ada pertanyaan ini, oh ini. Selama ini kan kita menunggu pemeriksaan aja nih. Betul. Nah, Tunggu dengan kita ada span datangi. lapor berarti kita udah siap nih data-data. Oh, berarti kalau ada pemeriksaan, oh ini loh buktinya kita ada. Iya, bahwa sudah terlaksana. Betul. Kalaupun belum akan ya Pak, yang Akan diusahakan. dilaksanakan, iya. Nah, saya dengar juga bahwa sistem laporan yang masuk nih memiliki nomor registrasi atau tracking ID. Sehingga proses tindak lanjutnya dapat dipantau atau di-tracking oleh pelapor dan dievaluasi oleh lembaga pengawas. Betul. Berarti ketika seperti yang Bapak bilang, kalau di sosmed kan ada blundernya lah, ada siapakah orang suruhan. Nah, berarti kalau di span lapor ini terdeteksi dan itu sebenarnya bisa dieksekusi nggak Pak? Betul. Atau nanti dibiarin gitu aja? Enggak, pasti kalau span lapor kita nggak akan mungkin ya. Kalau dibiarin pasti akan dari inspektorat nih datang nih, menginfokan ini. Kita terlewat saja 3 hari atau 4 hari terlewat aja tuh udah datang tuh. Teng menginfokan Pak ada ini. Nah itu, jadi kita langsung menanggapi cepat. Kita tag nih bidang apa nih di situ. Misalnya bidang SMA. Ya tolong dong ini apa nih jawabannya, SMK bagaimana jawabannya gitu kan. Paling mudah sekali tentu teman-teman yang menggunakan span lapor kalau bisa ada namanya dengan nomor HP ya. Betul. Jadi kita bisa mengklarifikasi. Langsung. Jangan pakai anonim lah gitu kan. Iya betul. Tenang aja aman. Aman ya. Aman. Kayaknya nih banyak nih Pak. Iya. Minta ruang radio yang baru katanya. Oke. Udah dicatat ya Pak ya. Catat. Oke, Pak Awal sudah melapor ke Pak Madan. Oke. Perbedaan Pak ketika adanya span lapor ini kan baru berarti Pak 2025. Iya baru. Ya. Dengan kita yang kemarin hanya memakai sosial media ya DM atau komen di YouTube kita atau Facebook. Nah, apa perbedaan yang signifikan? Tentu lebih rapi ya. Lebih rapi. Satu pintu. Ini nanti ada yang komplain di IG, nanti ada di WhatsApp, ada nanti di Facebook, ada nanti di mana lagi yang media sosial nih? YouTube, TikTok. TikTok. Nah, itu kan mungkin saja dengan orang yang sama. Betul. Orang yang sama dia semua medsos disebarkannya. Karena takut tidak direspon ya. Iya, Pak. betul. Nah, dengan adanya satu pintu ini ya itu lebih baik. Kita lebih fokus. Jadi kita tidak menganggap ada pertanyaan ini itu. Kalau sudah ada jawaban di span lapor itu yang kita ini. Kemudian kadang ada pertanyaan berulang. Oh, iya, betul. Pertanyaan berulang tuh sama mungkin dengan media sosial dia mungkin kayaknya sudah ditanyakan udah tapi ditanyaan ini. Itu kan tinggal ya udah kita karena sudah punya jawabannya ya kita berikan seperti itu. Nah, menurut Bapak etika berinternet itu perlu nggak sih Pak? Perlulah pasti. Perlu ya Pak. Jadi nggak sembarang menyebar hoaks atau ujaran kebencian atau cyberbullying. Iya, hati-hati sekarang dengan jempolmu. Nah, bukan dengan mulutmu lagi cuman jempol. 2 ini saja. Iya. Nah, tapi Pak pernah nggak sih mungkin Bapak juga kan sudah masuk dari 2024 ya kalau nggak salah Pak. Dari 2024 kan ya Pak. Nah, itu kan belum ada span lapor nih Pak. Belum ada. Masih ada sosial media. Ya. Pernah Bapak mungkin baru masuk sudah ada komen seperti ini atau apa? Pernah nggak kejadian? Pernah sekali. Surat cinta pun ada. Nah di ini. Media sosial pun ada. Kita buka nggak di Saya sini? mau jawabnya juga gimana? Saya bilang begitu kan. Itu kayaknya surat cinta kayaknya apa saya tuh yang kirim. Saya juga bingung nih. Saya kadang menerima hal-hal yang begitu nih orang-orang yang saya kenal sebetulnya. Ada yang beberapa orang yang saya kenal sudah kita jelaskan juga. Ya mungkin dia perlu kurang puas, jadi mencari lagi media sosial yang lain apa segala macam. Dengan hal yang sama. Hal yang sama. Ya udah saya dengan ada span lapor nih lebih bagus nih. Betul. Jadi kita bisa menjelaskan secara ini apa sih ini konsepnya.
Kalau berulang tinggal di up ya Pak ya. Betul. Atau kalau ini udah nggak lihat ini sebelumnya. Betul. Oke. Jadi apa-apa sekarang harusnya ke Span Lapor ya, Iya. Sobat Madang. Di situ semua ada dan satu pintu. Satu pintu. Nah, sudah di penghujung acara nih. Tapi ada satu lagi nih Pak, efisiensi. Ya. Apa dampak yang paling besar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur? Apalagi 2025 ini. Ya. Dengan sebenarnya istilah efisiensi atau apa namanya refocusing dan sebagainya adalah menempatkan anggaran itu ke pekerjaan yang lebih prioritas, yang lebih bermanfaat, bukan yang lain tidak bermanfaat, atau lebih fokus kepada satu titik atau apa itu ya istilahnya itu. Iya Pak. Cukup bermanfaat sekali, dan kita memang cukup berpikir keras. Yang semula misalnya ya semacam pandemi ya, kita nggak kepikiran kalau harus berangkat terus kapan ngantornya. Betul. Dan saya selalu marah-marah, ini kapan SPJ-nya dibuat nih. Nah, Tuh, SPJ-nya SPJ saya bilang begitu, berangkat terus SPJ. Nah, dengan pandemi waktu itu akhirnya kita melakukan Zoom, ya kan. Nah, dengan efisiensi tentu kita mana nih yang bisa lebih fokus. Contoh infrastruktur. Kita nggak perlu lagi beli mobil, saya bilang gitu. Betul. Kan ada beli mobil nih misalnya. Betul. Karena biaya pemeliharaan mobil cukup mahal nih. Nah, bisa saja kita sewa saja, mungkin lebih murah, karena pemeliharaan juga kita tidak perlu melakukan pemeliharaan. Betul. Maka uang belanja mobil itu kita alihkan ke infrastruktur yang lebih lebih penting ya Pak ya. Penting, misalnya kan banyak nih sekolah-sekolah nih yang baik dari rusak ringan, sedang dan berat. Kalau rusak ringan sekarang ini kita alihkan ke BOSDA. Nah, BOSP. Nah itu. BOSP, sedikit ke BOSP ya. Iya, boleh Pak, boleh. BOSP ini negeri dan swasta. Alhamdulillah sekarang untuk swasta progresnya kurang lebih 62%. Sudah 62%. Tapi memang ada beberapa sekolah yang masih belum masuk ke tahap kedua. Apa tuh Pak tahap kedua? Kita pencairan bertahap. Ada tahap 1, 2, 3 gitu kan. Nah, syarat memang untuk pencairan bertahap itu adalah pelaporan hasil untuk ke tahap ke-1. Apa yang sudah? Ya, jadi teman-teman di sekolah swasta kalau bisa memang segera menyelesaikan, karena saya sudah perintahkan, saya tidak mau lagi sistemnya seperti dulu. Kalau ada 10 sekolah bisa menyelesaikan, kita salurkan. Kita tidak menunggu harus 100 sekolah, kita tidak perlu menunggu seperti itu. Enggak menunggu sampai banyak dulu ya Pak? Enggak. Kalau ada yang sekarang 1 minggu ini ada 20, ya kita eksekusi 20 itu. Yang siap ya Pak ya, siap langsung itu. Eksekusi. Iya, jadi makanya ada gelombang-gelombangnya, gelombang 1, tahap kedua gelombang 1, tahap 2 gelombang 2, tahap 3 gelombang ini. Ada bergelombang-gelombang lah ibaratnya. Bergelombang ya Pak ya. Iya, jadi teman-teman swasta saya minta yang belum menyelesaikan, karena ini sudah mendekati akhir tahun. Nah, ya benar banget. Karena efeknya kalau tidak menyelesaikan, maka tahun depan akan kita kurangin. Gitu. Berdampak di anggaran mereka berarti. Ya sayang kan, maksudnya seharusnya mereka misalnya terima 1M misalnya, anggaplah 1M. Tapi masih ada 200, ya maka di tahun depan tuh kita kurangin. Karena masih ada uangnya 200. Bukan ditambah 1,2, enggak. Enggak ya Pak. Iya. Tetap itunya. Iya, seperti itu. Sayang kan uangnya kalau tidak digunakan. Betul. Gitu. Betul, harusnya mungkin bisa meja baru atau enggak bantuan yang lainnya. Ya. Kalau di negeri kita sudah sekitar 30-40% lah. 40 kurang lebih seperti itu untuk keseluruhan. Memang hambatannya adalah karena ini baru ya. Kalau dulu itu di sekolah-sekolah, kemudian kita tarik ke dinas. Ya. Karena memang sekolah-sekolah itu bentuknya bukan UPT. Iya. Jadi tidak ada susunannya. Jadi nanti kita coba ini kan baru pertama kali nih, baru 1 tahun, kita lihat lagi di tahun depan, kita akan terus mengevaluasi efeknya bagaimana. Karena memang beberapa saya temui sekolah-sekolah tuh kadang begini, kenapa belanja AC dan lainnya, kenapa tidak dibelikan di awal tahun atau di bulan 3, 4, 5 gitu. Nanti aja Pak di November Desember. Saya bilang ngapain harus di November Desember? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus menunggu? Iya, seperti itu. Tapi memang ada perbedaannya Kak Pak, ketika dianggarkan di awal tahun atau pas mau akhir tahun?
Enggak, anggaran itu kan diperuntukkan untuk 1 tahun. Kenapa beli AC saja yang harusnya bisa di awal tahun, kenapa harus di akhir tahun? Oh, Ya kan? oke. Itu kan Bener lebih baik juga itu. sih, lebih Kalau baik. bisa seperti itu ditarik semua. Yang lucunya tuh kadang ada ATK atau ATK ini materai ya misalnya Perlu kan. banget ini. Lah iya, saya bilang kok nggak ditarik nanti aja Pak, karena ATK kami masih banyak loh. Kok berarti masih banyak, berarti salah susun dong ini. Iya, ngapain dia gerin lagi? Ngapain lagi gitu kan. Bener, Pak. Harusnya uang ATK itu dialihkan ke infrastruktur yang lain, misalnya rehab Rehab. ringan di Ringan, sekolah-sekolah itu betul. lebih penting daripada bapak ibu waktu itu yang saya tegur mengadakan ATK karena ATK-nya katanya masih ada. Iya, Ya berarti kurangilah volumenya kan. betul. Misalnya volumenya ada 20 ya jadi 10, sisanya uang 10 lumayan tuh. Iya. Untuk merehab sekolah-sekolah mereka, ngecat-ngecat di toiletnya kah, dipercantik. seperti Pintunya itu. kah mungkin nggak bisa Iya, dikunci. betul itu. Ruangan infodik pintunya bisa dikunci? Bisa. Bisa. Sekarang bisa ya. Oh iya. Kemarin nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa, awas. Kayaknya Pak Madan datang kita renovasi gedung aja yuk. Gimana? Iya. Nah, Pak, kalau ngomongin soal bantuan nih, boleh sedikit melenceng lagi boleh kali ya, Pak. Nah, bantuan apa saja? Kalau di Telkom kan ada bantuan bandwidth, panel interaktif, sama titik baca. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah ada kah dari per bidang-bidang itu kayak bidang SMK atau Bantuan SMA? apa ini maksudnya? Bantuan seperti bandwidth atau panel interaktif. Oh, kalau hal seperti itu nanti dialihkan ke Telkom semua. Oh, dialihkan ke Telkom semua. Nggak boleh ada lagi, mereka sudah bidang urusan yang lain. Oh, bidang urusan Iya, yang lain. mereka ngurusi sekolah-sekolah saja. Kalau hubungan dengan bandwidth itu Telkom yang sudah ambil alih. Oke. Seterusnya. Seterusnya nih, Pak ya. Iya, di Oke. 2026 sampai 2029 lah. Nah, Telkom harus kerja keras nih. Telkom tuh sudah saya kasih tambahan beban. Persiapan untuk tahun depan. Bebannya Udah cukup capek, berat ya. Pak, mukanya. Udah capek. Dalam hati, aduh, ruang radio belum. Ruang podcast belum. Iya, dikasih beban kayaknya enak nih, Telkom nih kayaknya agak santai nih. Nah, ini dia Dia muka-muka santai. bebannya kayaknya masih bisa ditambah. Ya, katanya kan kalau menambah beban berarti kan orang itu semakin berkembang. Iya, betul. Semoga Telkom semakin sukses, semakin berkembang ya, Pak ya. Amin. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Kegiatan Disdikbud di tahun depan setelah efisiensi, katanya kan juga bakal ada efisiensi kedua atau enggak? Tahun depan tuh pengurangan TKD. Gimana tuh, Pak? Transfer. Ya. Untuk kita Dinas Pendidikan mengutamakan semacam sekolah baru ya kan, USB atau RKB itu tetap kita utamakan. Sementara untuk rehab ringan itu melalui BOSP. BOSP. Tetap ada BOSP. Jadi teman-teman sekolah jangan takut, BOSP kan ada BOSP, ada Bosnas juga. Maka gunakan 2 sumber itu untuk sekolah. Sebaik-baiknya ya, Pak ya. Sebaik-baiknya yang seoptimal mungkin, yang dipikir lagi mana pekerjaan super prioritas. Betul. Ya. Harus prioritas dulu ya, Pak. Iya, karena memang kita seperti itu. Nah, yang tidak kita kurangin adalah visi misi gubernur. Misalnya Iya. pakaian, seragam, BOSP itu insya Allah tetap. Insentif juga insya Allah rasanya tetap ya, insentif guru. Semoga ya, Pak. Ya. Soalnya kan guru nih butuh banget nih. Ya, kita insentif guru swasta juga udah kita berikan ya. Insya Allah, swasta juga. Iya, insya Allah lancar. Jadi kalau ada yang komen-komen kemarin swasta Nggak mana dapat. nih nggak dapat, mana dulu buktinya? Saya Betul. bilang mana nih? Jangan-jangan dia guru yang baru atau dia tidak terdaftar. Oh, di ini ya, Pak. Dapodik. Di Dapodik, Iya, benar. gitu. Tapi sudah mengajar. Sudah tapi mengajar. Nah, itu salah terdaftar. siapa itu? Gitu kan. Salah siapa tuh? Apakah dia tidak mengurus Dapodiknya, data data dengan Dapodiknya. operatornya atau bagaimana karena keasikan mengajar. Jadi sayang teman-teman guru semua, ada urusan yang memang urusan untuk diri sendiri sebaiknya dikejar dulu dah. Dikejar dulu, betul. Karena nih harkat hidup diri sendiri. Jangan sampai Keluarga ya, jangan Benar, sampai keasikan jangan kita itu sampai kerja-kerja tipes gitu ya, Pak. nyindir ya. Maksud saya terlalu kerja ikhlas. Ya. Kerja ikhlas memang tidak apa-apa, baik. Tapi kita namun- perlu makan ya. Betul.
Perlu makan, Air perlu pakai minum data. aja bener pakai data. Sekarang kan ini Pak, apa-apa tugas ya kirim ke WA aja by PDF. Nah, butuh paket data. Iya. Berarti kan harus diri sendiri dulu nih diselamatkan sebelum menyelamatkan yang lain. Oke deh. Dalam positif ya. Betul, dalam hal positif. positif. Betul. Ya, dalam hal positif. Betul banget. Nah, oke deh, kita sampai di penghujung acara. Sebenarnya banyak, cuman mungkin next episode kali ya, Siap. Pak. Boleh lagi, mungkin kata-katanya untuk hari ini, Pak. Tetap bersemangat, jangan lupa beribadah. Nah, betul. Selalu tidak ketinggalan ya, Pak. Iya. Jangan lupa ibadah. Betul. Oke deh semuanya, sampai di sini dulu. Pastinya kita akan kembali ke episode-episode yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di Madang Podcast selanjutnya. Dah.